There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me, no one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by, all kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 Selamat siang, Miss. Ya, Apa kabar? alhamdulillah baik. Gimana Begini, jadi kan tahapan dalam guru penggerak itu dalam materi modul budaya positif. Nah, itu kewajibannya saya sebagai CGP harus melakukan diseminasi budaya positif ke teman-teman guru di sekolah. Jadi saya mohon izin, saya ingin merencanakan kegiatan diseminasi itu kurang lebih ada 3 kali pertemuan materi budaya positif. Ya rencananya sih mulai tanggal 4 Januari. 4 Januari kemarin anak-anak, jadi setelah libur masuk kan anak-anak belum masuk. Jadi saya akan memberikan itu pelatihan ke teman-teman mengenai budaya positif. Ya, kira-kira bagaimana, Miss? Oh iya, itu bagus sekali ya, Sir ya. Jadi kan memang kalau sekolah itu kan tempat anak-anak menerima layanan pendidikan ya. Jadi apalagi kalau budaya positif itu bagus sekali, baik nanti ditularkan kepada anak-anak, kepada rekan kerja, jadi environment di sekolah menjadi lebih baik. Kita dukung sekali itu, Sir. Ya, jadi nanti saya akan koordinasi dengan tim IT. Ini sama Mr. Freddy supaya direkam. Terus Miss Linar nanti menyiapkan tempat dan nanti dilaksanakannya sore setelah anak-anak pulang ya, kurang lebih jam 2 sampai jam setengah 5 atau jam 4. Ya, baik, Sir. Berarti itu kita laksanakan pada saat meeting rutin kita gitu ya, Sir ya. Bagus sekali itu, Sir. Oke, dan kalau Terima kasih banyak ya, Sir ya. Terima kasih untuk sharingnya, sukses selalu. Terima kasih. Saya konsekuensi karena sudah mengikuti program guru penggerak, berarti bukan paling tidak harus harus menyampaikan apa yang sudah dapat dari pendidikan guru penggerak tersebut. Dan saya yakin teman-teman nanti yang sekarang mendaftar, insya Allah nanti bisa diterima. Jadi saya tambah banyak temennya untuk sharing tentang pendidikan guru penggerak, dan itu semuanya adalah akan sangat bermanfaat buat kita semuanya sebagai guru. Oke, baik, nggak usah itu ya, waktunya nggak usah ice breaking ya. Oke, baik, di antaranya adalah budaya positif. Budaya positif di sini sebenarnya banyak materinya, ada 6 ya, ada 6 chapter. Ini untuk hari ini 1 aja dulu, nanti berikutnya bertahap ya, Miss Ana ya. Karena kalau butuh waktu banyak, nanti kita tiap hari mungkin 1 jam atau 40 menit cukup, pelan-pelan biar tidak bosen ya. Baik, sebelum mulai, saya minta ada olahraga dulu sedikit. Ada olahraga sedikit, teman-teman boleh berpasangan ya, pilih pasangan masing-masing
kanan kirinya. Ya. Boleh berdiri, boleh duduk. Boleh duduk. Bebas, ya. Boleh. Berpasangan. Oke, teman-teman, instruksinya salah satu dari pasangan tersebut, bayangkan bahwa di dalam genggaman tangannya, satu tangan aja, terserah mau kanan apa kiri, menggenggam sebuah benda yang sangat-sangat berharga bagi diri kita, ya. Genggam yang erat, simpan kuat-kuat. Kemudian mintalah teman pasangan kita untuk merayu. Teman kita kan nggak tahu isinya apa benda tersebut yang kita genggam. Kemudian teman pasangannya supaya merayu karena penasaran, kepo benda apa yang dia simpan. Silahkan dirayu, dihardik atau diapain supaya terserah ya, dirayu supaya bisa membuka kepalan tangan itu ya. Kita penasaran apa sih di dalamnya, kita rayu, ayo nanti kamu ya. Silahkan, boleh dimulai, hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Boleh dirayu supaya mau buka. Satu, dua. Kalau sudah, boleh bergantian. Ya. Cukup, boleh, waktunya habis. Dah, cukup. Silakan duduk kembali. Nah, kemudian pendapat dari Diane Gosen, ya, Diane Gosen juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, tidak salah ya, berarti Ki Hajar Dewantara hebat banget ya. Ini tokoh dari luar pun berpendapatnya sama. Nah, berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Oke. Nah, ini Diane Gosen. Jadi Bapak pendidikan kita sinkron ya dengan tokoh-tokoh psikologi dari luar negeri. Nah, hebat Pak Ki Hajar Dewantara itu. Nah, terus lanjut. Nah, ini udah mau selesai ini, dikit ya. Nah, tadi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Mungkin ada yang punya pendapat nilai-nilai kebajikan? Yang diakui secara umum. Oke, thank you. Nah, sekarang kita lihat di sini. Mudah-mudahan nanti kita punya tempat training yang enak ya, Miss Ana. Jadi bisa ini. Iya. Ya, nggak apa-apa. Oke, nilai-nilai kebajikan universal yang berarti adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, kalau kita melihat dari dalam kelas bagi guru, murid kita yang berbagai macam
Ya, mau yang pinter, yang putih, yang orang kaya, yang biasa aja. Hah? Yang Kristen, yang Katolik, yang Batak, yang Jawa, dan lain-lainnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kalau kita pemerintah sudah membuat sebuah ramuan ya hubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu apa? Ada yang tahu? Bhinneka Tunggal Ika. Ada tahu lagi? Ya? Pancasila ya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah apa misalnya? Profil pelajar Pancasila. Nah, itu. Nah, ya, profil pelajar Pancasila P3 di PMM. Sudah sampai itu semua kan ya? Ya, banyak. Nah, itu tidak harus kita yang tahu. Mestinya profil pelajar Pancasila itu anak-anak kita dikasih tahu. Kita sudah ada apa itu namanya? Proyektor di kelas. Sampaikan ke anak-anak. Nah, kosakatanya kan lumayan tinggi juga, banyak. Anak-anak harus tahu. Jangan kita doang gurunya yang tahu. Nanti kita udah ngoceh ngomong profil pelajar Pancasila, tadi muridnya nggak paham maksudnya apa, ya? Maksudnya apa? Nah, tuh. Mandiri pun ternyata setelah dikupas banyak sekali. Mandiri yang seperti apa? Banyak, ya. Sudah belajar ya, Mr. Rizal? Mandiri? Ya. P3, ya. Dimensi-dimensinya, elemen-elemennya, ya. Dimensi dan elemen-elemen P3. Nah, gotong royong. Boleh lanjut ya? Nah, ini nih. Nah, ini, ya. Guru yang nggak bisa ini udah jangan jadi guru sekarang, ya. Apalagi yang guru-guru PNS, yang guru PNS. Ada ini PNS nggak ada kan? Ya udah aman, saya ngomongnya aman, nggak ada PNS. Ya. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Nah, ini beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri. Nah, ini dikupas banyak ya. Insya Allah semua udah sebagian besar sudah baca ya, sudah tahu. Nih, lanjut Sir. Nah, itu tadi kalau pemerintah tadi ya, P3. Dan sebelum kita ramu menjadi P3 banyak ya, banyak ini. Nah, Miss Ana ini dulu sebelum ada itu sebenarnya sekolah kita sudah ini ya, sudah melakukan ini. Di dalam RPP itu harus ada paling nggak minimal 2 ya Miss Ana, minimal 2 di antaranya ini. Ya, kita sebenarnya sudah melakukan, tapi waktu itu memang belum ada embel-embel nama khusus, namanya profil pelajar Pancasila. Ya, nih dulu kita udah ada simbolnya, rasa hormat simbolnya apa, mandiri simbolnya seperti apa, harus ada di dalam RPP. Ya, ketika itu, ya. Tapi sekarang mulai nah ini integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, lengkap banget. Coba kalau murid kita udah seperti ini semuanya, udah Indonesia tinggal landas sekali. Nggak ada tawuran, nggak ada macem-macem, ya, nggak ada pencurian, aman, damai, sentosa, gemah ripah, loh jinawi, ya benar. Nah, ini dari PYP, ini yang dari Primary Year Program. PYP itu singkatan dari Primary Year Program, ya. Mungkin yang sebelumnya pernah di sekolah internasional, ya. Lanjut, tidak cuma ini, ada lagi nih nilai kebajikan universal, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation dari Indonesia. Nah, ini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi,
kedamaian dan kesatuan. Nah, kalau kita melihat ini, kita sebagai guru tugasnya kelihatannya waduh berat banget ya, mencetak anak didik yang harus seperti ini ya. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Ada lagi nih, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines and life skill, keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita yakin kita paham ya, ini paham. Nah, ini yang keempat. Nah, ada lagi yang kelima ya, Sir. Ada lagi. Nah, ada lagi kelanjutannya yang sebelumnya ini ya. Sebelumnya lagi, Sir. Sebelum. Nah, ini. Nih, petunjuk hidup. Ini dari tadi Indonesian Heritage tadi sebelumnya ini ya. Nih, petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, ada keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Masih ada lagi ya, Sir. Lanjut. Ini dari The Seven Essential Virtues Building Moral dari Michael Borba. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan. Nah, itu banyak semuanya. Kalau dirangkum ya, dari UNESCO ada lagi nggak saya cantumkan. Banyak kan, nanti pusing. Nanti kalau ini banyak gak tugas berat kita, bukan tugas berat ya. Tantangan kita ambil sebagai tantangan kita, ya. Tantangan kita. Nah, lanjut, Sir. Nah, ada lagi nih. Dari proyek nilai kebajikan nih. Nah, peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan. Banyak sekali ya, banyak sekali. Ternyata nilai-nilai kebajikan universal itu memang universal, sangat banyak ya. Diharapkan ya, agama kita pun mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal. Pemerintah pun sama. Nah, kita kemasannya dalam negeri kita melalui institusi Kemendikbud, tentunya kita nampakkan sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, tuh. Lanjut. Nah, kemudian lanjut, Sir. Ada lagi nggak? Habis ya? Oh, habis. Oke. Nah, kurang lebih ini ya. Ini kalau dipaparkan sebenarnya banyak lagi, tapi berhubung waktu dan nanti bikin bosen ya. Kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita bayangkan, kita pelan-pelan lah. Kita mencetak anak didik kita supaya bisa mencerminkan, melakukan, mengaplikasikan profil pelajar Pancasila. Nah, dari itu semua pemerintah pun sudah punya standar pendidikan nasionalnya. Nih saya bacakan ya, di dalam Undang-Undang Pendidikan nomor berapa saya nggak hafal. Nah, ini Standar Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, nah kita ini pemimpin pelajaran ya semuanya, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan
merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini ada kata-kata pembelajar sepanjang hayat. Kira-kira apa sih maksudnya ini? Semangat belajar terus dimanapun, keadaan apapun, kita sebagai individu belajar terus. Nah, jangan merasa aku udah hebat, aku udah ini. Tuh, diantaranya itu ya teman-teman. Nah, itu kurang lebih ini materi dari ini ya. Ini dari modul 2, modul 2.1, semua ada 6. Nah, nanti berikutnya saya akan sampaikan lagi di lain waktu ya, Miss Ana. Cari waktu yang lebih tepat. Ini itu teman-teman. Mohon maaf, mungkin ada yang tanya boleh, atau mau sharing boleh, sharing food. Sharing food pun boleh, sharing food. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak. Semoga kita semuanya bisa menjalankan, mengaplikasikan ini semuanya sebagai guru dan kepada anak didik kita. Oke, thank you so much. Terima kasih. Integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, lengkap banget. Coba kalau murid kita udah seperti ini semuanya, udah Indonesia tinggal landas sekali. Nggak ada tawuran, nggak ada macem-macem, ya, nggak ada pencurian, aman, damai, sentosa, gemaripah, loh jinawi, ya benar. Nah, ini dari PYP, ini yang dari Primary Year Program. PYP itu singkatan dari Primary Year Program, ya. Mungkin yang sebelumnya pernah di sekolah internasional, ya. Lanjut, tidak cuma ini, ada lagi nih nilai kebajikan universal, 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation dari Indonesia. Nah, ini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, kalau kita melihat ini, kita sebagai guru tugasnya kelihatannya waduh berat banget ya, mencetak anak didik yang harus seperti ini ya. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Ada lagi nih, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines and life skill, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita yakin kita paham ya, ini paham. Nah, ini yang keempat. Nah, ada lagi yang kelima ya, Sir. Ada lagi. Nah, ada lagi kelanjutannya yang sebelumnya ini ya. Sebelumnya lagi, Sir. Sebelum. Nah, ini. Nih, petunjuk hidup. Ini dari tadi Indonesian Heritage tadi sebelumnya ini ya. Nih, petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, ada keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, banyak sekali ya, banyak sekali. Masih ada lagi ya, Sir. Lanjut. Ini dari The 7 Essential Virtues Building Moral dari Michael Borba. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan. Nah, itu banyak semuanya. Kalau dirangkum ya, dari UNESCO ada lagi, nggak saya cantumkan. Banyak kan, nanti pusing. Nanti kalau ini banyak gak tugas berat kita, bukan tugas berat ya, tantangan kita ambil sebagai tantangan kita ya, tantangan kita. Nah, lanjut, Sir. Nah, ada lagi dari proyek nilai kebajikan nih. Nah, peduli, keterusterangan,
kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, ya, keberanian, kesantunan. Banyak sekali ya, banyak sekali. Ternyata nilai-nilai kebajikan universal itu memang universal, sangat banyak ya. Diharapkan ya agama kita pun mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal. Pemerintah pun sama. Nah, kita kemasannya dalam negeri kita melalui institusi Kemendikbud, tentunya kita namakan sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, tuh. Lanjut. Nah, kemudian lanjut, Sir. Ada lagi nggak? Habis ya? Oh, habis. Oke. Nah, kurang lebih ini ya. Ini kalau dipaparkan sebenarnya banyak lagi, tapi berhubung waktu dan nanti bikin bosan ya. Kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita bayangkan, kita pelan-pelan lah. Kita mencetak anak didik kita supaya bisa mencerminkan, melakukan, mengaplikasikan profil pelajar Pancasila. Nah, dari itu semua pemerintah pun sudah punya standar pendidikan nasionalnya. Nih saya bacakan ya, di dalam Undang-Undang Pendidikan nomor berapa saya nggak hafal. Nah, ini Standar Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, nah kita ini pemimpin pelajaran ya semuanya, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini ada kata-kata pembelajar sepanjang hayat. Kira-kira apa sih maksudnya ini? Semangat belajar terus dimanapun, keadaan apapun, kita sebagai individu belajar terus. Nah, jangan merasa aku udah hebat, aku udah ini. Tuh, diantaranya itu ya teman-teman. Nah, itu kurang lebih ini materi dari ini ya. Ini dari modul 2, modul 2.1, semua ada 6. Nah, nanti berikutnya saya akan sampaikan lagi di lain waktu ya, Miss Ana. Cari waktu yang lebih tepat. Ini itu teman-teman. Mohon maaf, mungkin ada yang tanya boleh, ada atau mau sharing boleh, sharing food. Sharing food pun boleh, sharing food. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak. Semoga kita semuanya bisa menjalankan, mengaplikasikan ini semuanya sebagai guru dan kepada anak didik kita. Oke, thank you so much. Terima kasih. Mohon maaf, kita ubah tombol ngantuknya seperti ini ya, tombol ngantuk. Baik, melanjutkan yang beberapa hari yang lalu yang materi 2.1, sekarang berlanjut ke 2.2 yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Nah, ini sebagian sudah ada di PMM, mungkin barangkali teman yang sudah PMN sudah lulus sampai 11 topik, mungkin ada 11 topik, tapi saya nggak percaya ada yang 11 topik. Saya aja baru 5 topik. Oke, baik teman-teman. Teori motivasi, lanjut sebut. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia ini ya. 1, ini motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau
hukuman. Ini hubungannya dengan disiplin positif, ya. Kemudian motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kan kalau kita di kelas sekolah kita yang sudah kita lakukan selama ini adalah konsekuensi. Udah ada kelas rule, kemudian ada konsekuensi. Misalnya kalau terlambat sekian kali, konsekuensinya apa? Nah, kemudian ada tipe yang ini kan, supaya tidak kena hukuman, ya coba datang ke sekolah atau kita sendiri sebagai guru aktif mengumpulkan tugas-tugas kita supaya tidak kena sanksi atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau mungkin dari institusi, ya. Kalau murid kan berarti mungkin dari guru atau dari sekolah. Kalau kita sebagai karyawan dari institusi. Nah, rajin karena biar nanti dapat hadiah. Motivasinya diantaranya itu. Kemudian yang ketiga ini adalah motivasi yang ideal ini, ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini hubungannya dengan kita, profesi kita sebagai guru, tentunya motivasi perilaku kita sebagai guru, tentunya ya diantaranya itu tadi kewajiban kita. Di antaranya membuat atau mengupload RPP. Nah, nggak perlu diingetin sama Miss. Nah, ini apa Miss Ana itu, ya. Jadi kita udah punya kesadaran sendiri. Idealnya kan seperti itu. Namun kenyataannya ya ada saja. Tapi kalau sudah 100%, sudah disiplin semua, tidak ada yang terlambat. Nah, itu berarti sudah bagus karena selama ini saya percaya bahwa ketika kita rajin upload RPP full, kan selama ini, mohon maaf nih reward yang ini kan paling ke appraisal. Tapi saya yakin percaya teman-teman kita di sini, kita semuanya sudah melakukan yang punya dasar ini, sudah menjadi orang yang kita ingini sebagai orang yang disiplin diri sebagai yang berprofesi sebagai guru di Global Mandiri DSD. Nah, ini dari ketiga ini, tingkat terendahnya adalah yang tipe yang pertama ini, ya. Yang pertama ini, untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk yang kedua ini, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, yang ketiga inilah yang mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Baik, Sir. Nah, ini tadi. Nah, ini motivasi yang ideal. Ini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ada di situ. Bisa kelihatan nggak? Bisa terbaca, ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita melakukan motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Jadi walaupun ada reward di papan kelas, itu ada papan reward, itu mereka tidak peduli dengan itu, tetap rajin datang tiap hari, tidak terlambat, mengumpulkan tugas-tugas, semuanya terkumpul. Ya, begitu juga dengan kita sebagai guru. Maaf, ini gimana sih? Oh, gini. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang kita bahas yang minggu lalu, ya, nilai yang banyak itu, ya, atau yang sudah kita canangkan di negara kita adalah profil pelajar Pancasila.
Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin yang positif kepada murid-murid kita. Nah, kira-kira gimana ini? Nah, itu tantangan kita sebagai guru yang di era abad 21 ini. Lanjut, Sir. Maaf. Nah, kita tadi 3 motivasi perilaku manusia tadi. Sekarang kita lanjut ke hukuman dan penghargaan. Nah, ini kita sebagai guru tidak lepas dari ini, ya. Pasti kita sering atau pasti melakukan ini, ya. Enggak hukuman atau penghargaan. Nah, ini contohnya, ini ada kasus, ya. Contoh kasus di sini. Bisa dibaca nggak ya? Coba boleh dibaca, Miss volunteer siapa ya? Mr. Budi deh. Mana Mr. Budi? Mr. Budi. Silakan coba dibaca Mr. Budi. Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Hukuman dan penghargaan. Nah, contoh kasus. Kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakannya pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini. Nah, teman-teman, ini contoh kasus, ya, yang barangkali saya juga terus terang pernah juga melakukan di antara yang seperti ini. Jadi kasus ini yang bisa kita petik di sini apa ini? Sebagai IVA tentunya rasanya seperti apa ketika diperlakukan seperti ini? Malu, ya, malu. Kemudian ini guru model lama, ya, guru model lama. Kita sebagai guru puas mempermalukan murid yang tidak disiplin itu di depan kelas seperti itu. Mungkin kalau dulu-dulu sering seperti ini, ya, guru-guru zaman angkatan dulu mungkin, ya. Kalau sekarang ya bisa ada bisa enggak. Tapi saya percaya kalau di sini kan udah enggak. Tapi barangkali di tempat lain masih ada juga yang seperti ini, ya. Nah, ini si Iva ini bagaimana melakukan hukuman terhadap murid yang tidak disiplin di dalam kelas ini seperti itu. Begitu menyedihkan. Coba lanjut, Sir. Nah, ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno ini? Tidak. Nah, kira-kira kenapa ini? Karena tadi, ya, mempermalukan, jadi membuat siswa kita malah tidak percaya diri, kapok, pasti dendam, kesel. Mendorong disiplin positif. Nah, kemudian yang berikutnya konsep diri buruk di hukuman. Di konsekuensi konsep diri baik. Kalau di restitusi menjadi konsep diri si anak itu menjadi kuat. Kemudian ini murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, kadang kalau kita penerapannya cenderung hukuman, ya, sembunyi, mungkin malah tricky jadi anaknya, ya, tricky. Kemudian kalau yang konsekuensi murid anak-anak belajar taat peraturan, ya. Kalau yang penerapan restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kemudian lanjutnya ini mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, kalau restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, penerapan restitusi cenderungnya memang
supaya kita menanamkan diri kontrol dari si anak itu sendiri. Lanjut, Sir. Nah, ini masih ada lagi. Hukuman, kalau hukuman dampak murid pada murid tentu akan marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nah, kalau konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time penahanan. Nah, kan kalau konsekuensi kan misalnya melanggar, konsekuensinya misalnya harus ke perpus, nyalin buku. Nah, itu kan jadinya itu, ya, kehilangan hak belajarnya, kehilangan. Repot juga kita gurunya. Kemudian kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, kemudian lanjutnya, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai kalau hukuman. Kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal, udah tahu kalau telat konsekuensinya apa, masuk akal juga. Kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian kalau berikutnya, hukuman dibuat oleh guru, ya, dan satu arah. Jadi guru yang memegang kendali. Dan dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat bersama-sama guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid. Nah, sebenarnya ini restitusi itu bukan kita memaksa ke anak, kita arahkan, kita bimbing supaya anak sendiri melakukan restitusi. Nah, kemudian lanjutnya menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kalau konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nah, kita mantu terus guru, lebih capek. Nah, kalau restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau restitusi si anak tersebut. Nah, ya. Ya, nanti dikasih tadi keluar ya. Ya, tadi ada, Sir. Mundur dikit. Nah, ini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kalau murid yang terlambat, yang tidak disiplin, itu dia akan mencari memperbaiki diri dalam diri supaya tidak terlambat lagi, supaya tidak disiplin lagi. Itu apa, ya? Tertanam dalam diri sendiri si murid tersebut, bukan yang terlambat terus kita kasih hukuman, kasih konsekuensi. Itu Mesusi. Nah, jadi proses menguatkan anak yang salah tidak dipermalukan di teman yang lain. Jadi hasilnya dia tidak merasa tersakiti, merasa dongkol atau apa, terus yang akhirnya itu menurunkan motivasi. Lanjut, Sir. Tadi. Nah, ini kita bisa ada beberapa contoh kita masukkan, apakah itu konsekuensi atau hukuman. Nah, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa ini kira-kira? Hukuman, ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya, hukuman. 15. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman, ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi, ya, tidak seragam sepatunya, suruh telanjang kaki.
Nah, kemudian ini. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru PIK. Kitanya jawab. Masih ada waktu ini. 10 menit. Belum jam 4. Dibilang saya terus. Hah? Ya. Ya, Miss Dora yuk. Mister, kalau untuk restitusi ini ada baiknya secara individual atau bisa kelompok? Untuk restitusi ini lebih baik ini apa namanya? Individual. Karena kita kan gini, si anak yang melakukan tindakan yang tidak disiplin itu kan akan kita gali kenapa dia sampai terlambat. Terus kita kuatkan supaya tidak merasa bersalah banget ya. Tidak, kan kadang anak beribadi kan ada anak yang terlambat ya biarin aja, cuek aja. Ada yang karena terlambat terus dia malu banget karena mungkin terlambatnya kan pengaruh dari efek dari orang tuanya, mungkin nganternya atau sopirnya, atau mungkin tidak mengerjakan PR karena ada alasan lain, mungkin kayak sakit atau apa. Kadang kan kita nggak tahu. Nah, jadi kita restitusi anak tersebut individual, itu bukan secara kelompok. Tapi tergantung ini juga kan, kalau misalnya kadang kan yang sering kita lakukan di kelas itu misalnya pelanggaran tata tertib kadang ya. Tata tertib kan cenderungnya memang kolaboratif. Kadang beberapa anak yang terlambat misalnya ada 1 atau 2 itu akan lebih efektif itu secara individual bergantian aja. Oke, baik, terima kasih Miss Dora. Ada lagi mungkin? Miss Cici? Itu sih Mister, ya, satu aja Mister. Ya. Tadi sih saya lebih penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan. Nggak bisa mundur ya? Slide-nya ada yang pertanyaan tadi loh Sir, yang slide. Yang atas Miss, pencet yang atas. Saya dulu boleh nggak? Nah, stop ini. Nah, ini Sir. Ya. Di sini kan ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita itu inginnya merestitusi anak ya. Tapi kadang terus Kak bertanya seperti ini Sir, masalahnya misalnya kayak misalnya kita mengingatkan murid akan kesalahan yang sama juga. Ya. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya lagi. Yang harusnya tidak kamu lakukan, biasanya kita akan keluar pertanyaan seperti itu. Ya. Sebaiknya pertanyaannya diubah seperti apa Sir? Nah, ini misalnya Kamu melakukan itu gitu. ya. Jadi kadang kan ini misalnya yang kita memvalidasi dari anak yang misalkan terlambat itu kita kadang nanyanya itu tadi tadi misalnya hari ini kamu terlambat. Oh iya, nggak apa-apa terlambat kan, wajar kan, kadang Mister juga kadang-kadang ada terlambat juga. Nah, dari kita mengucapkan seperti itu, anak kan langsung nggak merasa yang aduh aku salah banget ini terlambat kan, ya tidak terbebani yang kesalahan dia itu terkuatkan, tervalidasi oleh pertanyaan si guru yang bahwa ada manusiawinya kalau terlambat itu manusiawi, tidak sesuatu yang sangat-sangat tidak disiplin atau kesalahan yang fatal misalnya gitu. Ya Miss Anggun? Kalau misalnya kita sudah melakukan restitusi pada tapi ternyata anak murid tersebut tidak berubah, terus apa yang harus kita lakukan? Nah ini, nah memang kenyataannya teorinya kan memang teorinya restitusi. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, bagaimana si anak tersebut itu supaya tumbuh motivasi dari dalam dirinya untuk selalu disiplin. Tapi tentu saja sudah kita coba berkali-kali gagal, dan itu terus sebagai pendidik kita tentunya tidak boleh putus asa. Terus kita coba lagi dengan cara-cara restitusi yang lain. Kita berupaya. Nah, kita bisa evaluasi juga. Mungkin restitusi kita salah, ya.
salah teknik ya, atau kita tidak bisa menemukan akar permasalahan dari kenapa dia tidak disiplin itu tadi ya. Ada nah dari ibunya ya, boleh. Restitusi ini terkadang kita sih berharap hasilnya instan. Kita berharap tumbuh langsung di Psikolog ya, psikolog, psikiater, psikolog nggak manjur mungkin psikiater ya. Ada loh ada. Jadi terus berusaha, memang tadi memang pertanyaannya kita perlu kolaborasi. Memang permasalahan anak kita yang ke sekolah itu bukan semata-mata dari anak tersebut, ada efek dari rumah. Nah, dari rumah. Kadang kolaborasi kita dengan orang tua mencari solusi kenapa terlambat terus dan terus. Nah, itu sedang saya alami juga itu, Miss Anggun, sama ya. Sama. Saya sudah mencoba. Mungkin tapi tahapannya masih belum ini ya. Belum berulang lagi kali, mungkin baru sekali 2 kali. Oke, baik. Thank you Miss Anggun, Miss Susi, Miss Dora. Sudah jam 4 kurang 5 ya. Oke, thank you Miss. Ya. ini tanpa kita sadari sudah kita lakukan, cuma kita nggak tahu kalau ternyata namanya restitusi. Iya. Tapi sekali lagi yakinlah, percayalah. Reski, apa? Sir, tadi pas kita lagi main bola, si Surya dorong aku, Sir. Udah acik mainnya, Sir. Siapa yang ada yang lihat nggak temennya? Sir, yang NTK sama Sir. Benar, NTK. Lihat tadi. Iya, lihat, Sir. Oh. Sudah mana Surya? Itu, Sir. Surya. Apa, Sir? Tadi benar, kamu mainnya kasar. Iya. Kenapa begitu, bisa begitu? Kan namanya kan juga main bola, Sir. Oh Jadinya iya ya. nggak sengaja. Mister juga kalau main bola juga itu juga ya, namanya berebut bola ya. Oke, tapi ada aturannya kan tentunya. Ya. Baik, Surya main bola memang harus berebut bola, tapi memang tentu ada aturan-aturan yang main lebih sportif lagi, ya. Main lebih sportif. Jadi jangan sampai temennya terjatuh atau sampai tersakiti. Nah, kayak gitu. Kan ini cuma pertandingan kas meeting di sekolah aja, ya. Nggak sampai segitunya gitu. Kemudian Resti, tadi kamu sebelah mana yang kena? Itunya. Sebelah yang ini agak itu ya. Masih sakit nggak sekarang? Ya. Nah, Surya. Nah, kalau sudah begini, bagaimana perasaanmu? Kalau udah temennya sampai kesakitan begini? Aku akan minta maaf dan saya lupa minta maaf. Oh, tadi belum minta maaf. Jadi, menurut Surya, dengan begitu, untuk besoknya lagi, besok kan masih main kan? Besok akan bagaimana Surya? Menurut Surya, permainan besok? Bermain lebih sportif ya. Jadi bermain untuk besok, sesi besok bermain lebih sportif lagi, jangan sampai temen yang lain itu jangan sampai jangan bermain kurang gitu ya, kasar, jangan bermain kasar ya. Nah, sekarang berarti tindakannya apa? Minta maaf. Coba silakan. Nah, bagaimana Reski? Minta maaf, sudah dimaafkan temennya. Nah, berarti janji besok bermain lebih sportif. Oke, thank you ya. Thank you. Thank you. Sudah makan siang? Sudah sholat? Yang muslim? Nah, kali ini Mr. Lukman mau review lagi
kalau tahun ajaran baru waktu itu bulan Juli awal kalian kelas 5 kita sudah membuat kelas rule ya, atau artinya adalah kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas ini termasuk kategori kesepakatan kelas. Nah sekarang Mister mau perbaharui lagi di tahun 2023 ini, yaitu ditambah dengan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Coba misalnya gini, siapa yang suka naik motor? Rumah itu ya, rumah itu suka naik motor ya, bonceng motor atau naik motor. Nah ketika bonceng motor mau melewati jalan raya, apa yang perlu dipersiapkan rumah itu? Helm ya, helm. Jadi ketika rumah itu mau naik motor, rumah itu harus menyiapkan helm. Nah sekarang Mister tanya, kenapa membutuhkan helm? Kenapa? Maksud? Biar nggak jatuh. Apa lagi? Hah? Melindungi diri. Apa? Tadi apa sebelumnya? Agar tidak melukai kepala. Apa lagi? Melindungi kita supaya tidak, kalau terjadi kecelakaan. Berarti alasannya apa? Bisa disimpulkan, kalau mau naik motor kita membutuhkan helm. Berarti keyakinan kita kalau naik motor pakai helm demi apa? Keselamatan. Nah, keselamatan ini adalah suatu keyakinan. Keyakinan ketika kita mau berkendara di jalan raya. Ya, keyakinannya adalah keselamatan. Nah, sekarang kalian sini di kelas ya, di kelas belajar bersama dengan teman-teman, belajar dengan guru, teman di kelas, teman di lain kelas, teman adik kelas dan kakak kelas dalam satu sekolah ini. Tentu saja kita membutuhkan, kita harus punya keyakinan-keyakinan ya, punya keyakinan-keyakinan. Tadi sudah dicontohkan kalau di jalan raya mau berkendara, keyakinan ada keyakinan keselamatan ya, karena Selamat siang semuanya, kami dari grup 3 akan mempresentasikan tentang keyakinan kelas. Yang pertama adalah mengutamakan kejujuran. Yang kedua menjaga kebersihan. Yang ketiga mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Yang keempat serius dalam mengerjakan tugas. Yang kelima mendengarkan guru saat sedang mengajar. Yang keenam, mandiri saat menyelesaikan masalah atau tidak emosi. Yang ketujuh datang tepat waktu atau tertib. Yang kedelapan, memberi kesempatan orang lain untuk berbicara. Yang kesembilan menghargai dan menghormati sesama. Terima kasih. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya ini dari grup 2 akan mempresentasikan keyakinan kelas. Pertama, kita harus menghormati dan menghargai satu sama lain. Lalu mengutamakan gotong royong. Ketiga, senantiasa mandiri dalam setiap aktivitas. Keempat, disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, bertoleransi. Keenam, berkomitmen. Ketujuh, berkomunikasi dengan baik. Dan kedelapan, berkarya dengan mandiri. Dan kesembilan, tidak memilih teman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keyakinan kelas dari kelompok Mita, Uno, Ansel, dan Reski dan Surya. Oke, thank you.
5. Menciptakan karya seni. Sampai ada ini. 6. Selalu mendengarkan. Selamat siang Surya. Ya. Bagaimana dengan keyakinan kelas di kelasnya Surya ini, kelas 5 Picasso? Saya senang sekali karena sudah ada keyakinan kelas di tempat ini. Saya akan menerapkan keyakinan kelas di sini bersama teman-teman saya. Terima kasih. Selamat siang Miss Susi. Selamat siang Bapak Luxman. Ya, kami membutuhkan refleksi dari hasil diseminasi budaya positif di SD Global Mandiri. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Lukman. Terima kasih setelah diadakannya diseminasi di sekolah tentang budaya positif, saya jadi paham tentang posisi kontrol guru, penerapan segitiga restitusi, dan saya akan menerapkan budaya positif di kelas yang saya ampu. Terima kasih kepada Bapak Lukman sebagai calon guru penggerak angkatan 7.